Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu ketiga sesudah Epifani adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema minggu ini. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai? Mari berdiri untuk menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita telah memasuki minggu ketiga sesudah masa raya Epifania. Nats pembimbing kita terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Melewati hari-hari hidup dengan kerja, karsa, dan karya kami, yang telah Engkau tahirkan bagi jemaat gembalaan-Mu dalam menjalani agenda gereja memasuki minggu ketiga sesudah Epifani di tahun 2021 ini. Kembali kami datang dalam sujud sembah sebagai orang-orang ketebusan-Mu, seraya berkata, terima kasih kepada Dikau yang telah menganugerahkan, baik di waktu silam, waktu kini, bahkan di waktu-waktu mendatang, yang kami yakin dan percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus tetap setia menjaga, memelihara, dan memberkati jemaat-Nya. Baik di gedung gereja saat ini
di rumah-rumah jemaat, dan di mana-mana tempat jemaat-Mu beribadah. Mohon Bapa, berikan kami pada saat ini keteduhan hati, serta kosongkan pikiran kami dari berhala dunia yang mencekam dan menakutkan, serta penuhi hati batin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami layak melakukan perintah-perintah dan titah-titah-Mu, sehingga ibadah kami berarti di hadapan Allah, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Ya Tuhan, umat-Mu berseru, layakkanlah kami menurut kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Dan kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami kembali datang menghampiri hadirat Tuhan. Untuk kami dibekali oleh firman-Mu ketika kami berhadapan dengan dunia sekarang ini, teristimewa pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Penyakit virus yang datang menyapa ataupun masuk ke dalam kehidupan manusia. Kami ingin diperhadapkan dengan sebuah kisah pelayanan Yesus dalam Minggu Epifania ini, minggu-minggu penampakan dan kehadiran Yesus melalui kuasa-Nya. Supaya kami semua diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu di saat kami membaca Alkitab, dan kami juga dituntun untuk mengerti dan memahami firman-Mu, maka kami semua mendapatkan kekuatan dan pengertian. Dan dari kisah pelayanan Yesus itulah kami diberikan kekuatan untuk kami kembali dalam hidup ini dan tetap percaya bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala sesuatu dalam dunia ini melalui kuasa-Nya, sebab Dialah Allah penyelamat kehidupan kami semua.
Sehingga kami di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kami tetap mengandalkan kuasa dan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Sang Tabib yang agung, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, yang mengatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara. Shalom semuanya. Bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang karya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Tema kita berbicara bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita lebih dulu melihat dalam konteks Alkitab kita atau konteks Injil Matius. Kita mendapatkan satu kisah yang sederhana di mana dikatakan begini dalam tulisan Injil Matius. Ini berbeda dengan Markus dan Lukas. Ya, Bapak Ibu nanti di rumah tinggal membandingkan karena cerita ini ada di dua Injil ini. Matius mengatakan setelah Yesus turun dari bukit, sementara di dalam Markus dan Lukas tidak ada kata-kata itu. Malah dikatakan ini terjadi di kota. Ya, contoh soal. Misalnya saya mengambil dari Markus. Dia hanya mengatakan begini, Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Sementara di Injil Lukas dia katakan, pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Oke. Kenapa Matius menambahkan setelah Yesus turun dari bukit? Maka kita mau katakan cerita tentang penyembuhan ini
berkaitan langsung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada pasal 5 sampai pasal 7. Apa yang mau ditampilkan Matius? Matius mau tampilkan Yesus itu bukan sekedar seorang pengajar yang agung, karena dia sudah memberikan pengajaran hal-hal dalam khotbahnya di bukit. Sekarang Yesus turun dari bukit itu untuk berhadapan dengan orang dan akan menunjukkan kuasanya bukan soal pengajaran tetapi tindakan nyata, yaitu penyembuhan. Jadi Matius jelas sekali mau memperlihatkan Yesus. Nah ini yang kenapa Matius mengambil kalimat tadi. Jadi kalimat itu versinya Matius, lalu Matius menambahkan supaya Bapak Ibu ketika membaca pasal 5 sampai 7 lalu mengerti, oh Yesus yang ditampilkan Matius itu begitu. Ya. Jadi dia dulu dikatakan tadi, setelah Yesus turun dari bukit, maka tidak heran orang banyak pasti ada. Nah ini dia. Berbondong-bondong, kalimat begitu. Jadi orang banyak berbondong-bondong. Ini bahasa Indonesia berbondong-bondong itu kita coba menerjemahkan apa ya? Banyak sekali begitu ya. Nah, kalau sudah kata orang bilang banyak itu udah lebih dari 1, lebih dari 10, lebih dari 100 dan sebagainya. Ya, ada kata banyak. Kalau kata banyak biasa, kata banyak. Ini udah lebih daripada banyak. Ya, itu kita mau coba. Jadi bahasanya Matius mau katakan situasinya masih pada waktu itu. Orang banyak sekali. Orang mau lihat bagaimana Yesus mengajar sebagai guru yang sangat bijaksana. Sekarang Yesus mau tampil. Nah, saudara-saudara, berikutnya apa yang dikatakan? Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Tiga-tiga Injil ini menceritakan itu. Hanya di dalam di dalam Markus mengatakan lalu belas kasihan Yesus ada di situ. Ya, kalau coba kita perhatikan di dalam Injil Markus tadi dikatakan bacaan kita Markus pasal 40, maka tergeraklah hatinya, Markus pasal 1 ayat 41, oleh belas kasihan. Ya, ketika dia memohon, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Bacaan kita dalam Injil Matius, Tuhan, ini dia. Ya. Orang Indonesia mengatakan Tuhan dengan Tuhan itu perbedaannya ada, tapi mungkin di dalam bahasa Inggris tulisannya Lord. Pengertiannya Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan, kalimatnya begitu. Ya. Nah, Tuhan, jika Tuhan mau, ini tadi. Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata mentahirkan di sini diterjemahkan di dalam bahasa aslinya berarti membersihkan. Tuhan, maukah engkau membersihkan aku? Kenapa? Karena ada penyakit kusta. Nah ini kita mesti dalami lagi. Penyakit kusta dalam konteks agama Yahudi itu penyakit yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, tidak boleh juga datang dalam ibadah. Kalau zaman-zaman Yesus atau zaman perjanjian lama, kita kenal dengan penyakit kusta ini penyakit lepra dalam bahasa Indonesia sekarang. Itu penyakit kulit. Nah, itu paling ditakutkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena dia dikutuk oleh Tuhan. Itu selalu hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau orang kena penyakit kusta, dia sudah disingkirkan, diasingkan, lalu kemudian dia dianggap orang yang sudah tidak layak. Ya, karena itu kita bisa membayangkan Injil Matius ini ditujukan khusus untuk orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu membaca, yang saya katakan tadi, Yesus berkhotbah di bukit, itu sama dengan ketika Musa turun, lalu menyampaikan 10 hukum Taurat di atas bukit. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada masa Musa, ini dimunculkan pada saat Yesus lahir atau Yesus hadir. Nah, kemudian ini diangkat lagi, bahwa jadi Yesus
melebihi dari Musa. Kenapa? Karena Yesus langsung menyembuhkan. Bisa menyembuhkan, lalu kemudian dikatakan mentahhirkan, membersihkan. Ini menyangkut peribadahan. Jadi orang yang sakit kusta nggak boleh datang, nggak boleh berhadapan dengan orang lain. Malah dia ditempatkan dalam satu tempat khusus, nggak boleh istilahnya dibuang. Jadi kenapa tidak dikatakan Tuhan atau Tuhan, maukah jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Itu yang saya mau katakan tadi. Berbeda dengan sakit-sakit yang lain. Ini sakit kusta, ini paling ditakuti oleh masyarakat pada waktu itu. Satu. Yang kedua, penyakit kusta, kenapa orang takut? Karena selalu berhubungan dengan kutukan Tuhan. Dan karena itu orang Yahudi paling sangat-sangat anti. Karena itu tidak boleh disentuh. Jadi ada dua hal yang dalam kategori najis untuk disentuh adalah, pertama, mayat orang mati. Itu tidak boleh. Makanya kalau kita lihat kisah Lukas tentang orang Samaria yang baik hati, itu orang Yahudi, orang ahli Taurat dan imam, begitu, jangankan orang mati, sakit saja nggak boleh dipegang. Karena mereka menganggap mereka mau suci, mau ini. Lalu yang kedua, yang nggak boleh disentuh adalah orang penyakit kusta. Kenapa? Orang penyakit kusta sama dengan orang mati atau mayat. Jadi nggak boleh disentuh. Kalau disentuh dia najis. Maka itu dia harus ditahirkan. Karena itu dia meminta kepada Yesus, tahirkanlah aku, bersihkanlah aku. Kalimatnya begitu. Nah, saudara, berikutnya dikatakan apa? Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Tiga kitab Injil ini berbicara hal yang berikut. Penyembuhan, Yesus berhadapan dengan orang yang sakit, dan Yesus menyatakan kemuliaannya melalui orang sakit itu. Makanya dikatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, saudara, berikutnya dikatakan apa? Ingatlah, jangan engkau memberitahukan, dan seterusnya. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, ini apa maksudnya? Kalau tadi ibu bapak mengerti penjelasan saya di depan tadi, kenapa harus dipertunjukkan di depan imam? Apakah Yesus ingin mengatakan bahwa nih loh, saya sudah berbuat sesuatu dan sebagainya? Padahal dibilang katanya, jangan kamu beritahu siapapun. Tapi pertama kali kamu harus datang beribadah. Karena itu yang tadi saya katakan. Menurut orang Yahudi, mereka tidak berkenan masuk dalam ibadah, di dalam sinagog atau di dalam bait Allah. Maka sekarang orang yang sudah tahir, tunjukkan dirimu. Bukan untuk menyatakan kesombongan rohani, bukan. Ya, itu bukan berat itu, tapi ingin memperlihatkan bahwa sekarang Tuhan sudah membersihkan dia, bukan karena dia, tapi karena kehendak Tuhan. Supaya orang Yahudi bisa memahami bahwa Allah bisa berbuat sesuatu, apalagi yang menurut kalangan Yahudi pada waktu itu tidak pantas, tidak layak, tapi Allah berkehendak orang itu ditampilkan atas kehendak Tuhan, supaya yang tadi di dalam kalimat tadi dikatakan persembahkan, jadi membawa syukur kepada Tuhan. Nah, ini sudah sehingga dia layak juga di mata orang Yahudi atau para imam ahli Taurat yang tadinya semuanya menganggap segala sesuatunya itu najis dan sebagainya. Dia bisa membawa persembahan kepada Allah sesuai dengan ajaran Musa. Nah, itu kisah yang tadi barusan Bapak Ibu saudara-saudara mencoba memahami cerita tentang ini. Kisah mujizat ini bukan sebuah kisah alegorisasi, yaitu alegorisasi perumpamaan, oh orang yang sakit itu orang yang malas gereja. Bukan. Semua orang pasti pernah, baik yang rajin gereja, yang mau tidak rajin gereja, semua pasti sakit. Bapak Ibu begitu ya. Jadi tolong jangan berpikir bahwa yang sakit itu orang yang pemalas gereja, enggak. Yang rajin gereja juga bisa sakit, yang pemalas gereja apalagi juga sakit. Cuma persoalannya adalah apakah saudara dan saya bisa menyatakan kehendak Allah pada diri saudara. Itu yang penting. Sekarang kita mau berjalan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang semua orang, termasuk saudara dan saya, ya kan? Kita sudah berada dalam situasi di mana begitu tingginya pandemi COVID ini. Lalu kita mau kemana ini? Ya kan, keluar salah, enggak keluar kita di dalam jenuh. Nah, apalagi
Bapak Ibu hampir 1 tahun sudah ya, kalau kita hitung dengan jari ini. Jemaat mau datang beribadah salah, mau beribadah di rumah enggak merasakan ibadah, dan seterusnya. Bagaimana ini? Nah, Yesus hanya mengatakan di dalam pembacaan kita dan tema kita mengatakan bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kita menempatkan segala pergumulan kita dan menyerahkan pekerjaan ini, hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kalau Yesus pada masa lalu ditampilkan oleh Injil Matius bukan saja sebagai guru yang agung, tapi dia juga tabib yang agung. Kenapa? Penyerahan diri total yang dituntut dari kita semua. Sama seperti orang penyakit kusta. Dia sudah disingkirkan, dia sudah tidak layak. Tapi dia berani untuk mempertaruhkan diri dan memohon, Tuhan, jika Engkau mau. Kalimatnya begitu. Jadi dengan segala kerendahan hati, dia datang berlutut dan memohon dengan pengasihan Tuhan. Lalu Tuhan mendengar. Dan Tuhan selalu memperhatikan. Jadi saudara-saudara, mari kita coba lihat di tengah pergumulan ini. Ada saudara kita yang terpapar karena COVID. Ada saudara kita yang sakit. Apa yang bisa kita buat? Kita mau datang dalam kerendahan hati. Kita semua bersatu hati. Ada sebagian jemaat yang dalam pergumulan. Ada sebagian warga kita yang sedang dalam musibah, banjir besar di Manado, banjir besar di Kalimantan, gempa bumi di Sulawesi Selatan. Apa yang bisa kita katakan? Kita hanya bisa berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Kami hanya bisa berdoa. Mohon Tuhan, jika Engkau mau, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Dan semuanya jadi. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan. Kita menempatkan otoritas Tuhan lebih berkuasa dalam hidup kita. Maka dengan demikian, kemuliaan Tuhan Yesus itu selalu ada. Dan kita semua tetap mendukung dalam doa. Permohonan itulah yang menjadi spirit kita untuk kita terus memperhatikan orang lain, keluarga kita, bahkan diri kita. Ya. Supaya kita semua tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Tuhan, kami mau melangkah, kami mau berhadapan dengan seperti ini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan juga kan? Ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Kalau cawan ini lalu Tuhan, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Itulah tema kita yang kita bahas pada hari ini, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Sehingga kehendak Tuhan yang akan berlaku. Tapi kalau Tuhan mau berperkara, dia pasti berbuat sesuatu yang begitu besar. Saudara dan saya akan datang dengan persembahan syukur. Kadang-kadang kita lupa juga ya. Orang kalau ya Tuhan, kalau janji nanti kita sembuh, kalau kita begini Tuhan, kalau kita begitu Tuhan, kalau Tuhan kasih saya begini, nanti saya bawa Tuhan persembahan. Oh, nanti saya bawa. Begitu sudah semuanya Tuhan kasih, apa yang kita bawa? Tuhan hanya katakan, Yesus hanya katakan, tunjukkanlah kepadamu di dalam ibadah, lalu bawalah persembahan syukurmu buat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan sudah berlaku dalam hidup saudara. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah membimbing dan menuntun kami dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau adalah Allah yang berkuasa, karena itu kami tetap menaruh segala pengharapan dan setiap pergumulan kami. Seperti hari Minggu ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Jemaat GPIB Sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan dan juga yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk Penatua Bapak Gultom. Kami berdoa untuk Bapak Andi Bagus Nugroho, Ibu Tin Erna Ekawati. Kami berdoa untuk Ibu Neti Ermando Boru Samosir. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Leimena Diaken Agus Sutarwo, Bapak Paul Alfa Yosep Mamoto, Bapak Penatua Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kurniawati, Ibu Elsie Dondokambe Iro Tumiwa. Kami berdoa juga untuk Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Ena Horlema, Yuniar Mabel, Ibu Citra Dewi Tehopiori, Ibu Sudaryanto, Bapak Roni Ramadhani. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Dwiyanti Rositianingrum Patiata, Bapak Luki Kesaulia, Bapak Andreas Triwibowo. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Andreas dan Ibu Susana. Kami berdoa untuk Bapak Niko dan Ibu Santi dalam kondisi tubuh mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan berkati semua keberadaan saudara-saudara kami yang dengan penuh pengasihan kami memohon Tuhan, jika Engkau mau jamalah mereka dengan kuasa-Mu dan berikanlah anugerah pemulihan dari kuasa yang begitu indah dan besar dari Tuhan Yesus. Dan kami percaya dan yakin segala kehendak-Mu yang jadi untuk memberikan kembali kekuatan dan pemulihan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang selalu mendoakan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, Ibu Edelin Elizabeth Tumbelaka, Ibu Gracia Tompira, sektor pelayanan 2, Ibu Marsila Yeseko, Bapak Yudson Hendrikus Kese. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 3, Penatua Koster Yonatan Simbolon dan keluarga Diki, Bapak Diki Saloto Tutu Iha. Sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Theophilus Ukubun dan Bapak Paulus Setiadi. Sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Sinta Mardiningsi dan Ibu Grace
Tami talahituk. Tuhan berkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga besar Kainde, di mana Tuhan telah memanggil suami ayahanda tercinta, opa tercinta, almarhum Bapak Johan Kainde, yang Tuhan panggil dalam kemuliaan-Mu pada tanggal 21 yang lalu. Tuhan memberkati juga keluarga besar Timisela Untai Lawan atas dipanggilnya almarhumah Ibu Helena Timisela Untai Lawan. Tuhan berkati akan kedukaan dari keluarga ini, adik kandung dari Diaken Martina Kesaulia Untai Lawan. Tuhan berkati akan keberadaan dan duka cita yang mendalam. Biarlah penghiburan yang sejati datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita juga, baik yang berulang tahun karena ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan. Secara khusus pada hari Minggu ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, Penatua Jerry Ferdinand Dien, Ibu Indri Juliet Pikaulima Tarore, dan adik Diego Gabriel Usmani. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang hari ini bersuka cita. Diberkatilah sukacita dan syukur yang mereka naikkan, dan diberkatilah langkah hidup mereka selanjutnya. Demikian juga jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan di pekan yang berjalan ini ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk kami semua yang hadir di hari Minggu ini, para presbiter yang bertugas, pemandu lagu. Kami berdoa juga untuk pianis, organis, penanggung jawab sound system, penanggung jawab multimedia, koster, dan juga keamanan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam rumah ibadah ini, jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini di rumah-rumah, Tuhan Engkau berkati agar kuasa Yesus yang ajaib juga berlaku dalam hidup kami, baik di tengah keluarga yang punya kerinduan untuk bersekutu, tapi karena situasi dan keadaan, mereka juga tetap dijamah oleh kuasa Tuhan dan mereka juga diberi kekuatan melalui firman-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner yang ada dan seluruh presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami menyerahkan persiapan kami untuk sidang majelis jemaat yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari yang akan datang. Tuhan berkati kami para presbiter untuk kami ambil bagian, dan kami boleh mengevaluasi pelayanan kami untuk kami juga mempersiapkan langkah kami ke 3 bulan ke depan. Karena itu Tuhan berkati rencana kami agar kami semua boleh berjalan melaksanakan tugas kami dengan penuh sukacita dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati juga akan situasi bangsa dan negara kami saat ini. Khususnya saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID di rumah-rumah sakit maupun mereka yang isolasi di rumah. Tuhan, Engkau punya kuasa-Mu dan Engkau juga bisa menjamah jika Tuhan berkehendak. Maka kami percaya Tuhan menjamah bangsa dan negara kami. Tuhan menjamah saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah yang isolasi pribadi, agar mereka kembali mendapatkan kekuatan. Bagi keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena saudara-saudara mereka, keluarga mereka, Tuhan panggil dalam kemuliaan-Mu karena COVID-19 ini. Tuhan hiburkanlah saudara-saudara kami dengan kekuatan daripada-Mu. Demikian juga dengan beberapa daerah di belahan bumi Indonesia ini yang saat ini sedang mengalami musibah. Tuhan berkati saudara-saudara kami karena banjir bandang di Manado, karena banjir di Kalimantan, juga situasi di Sulawesi karena gempa bumi. Tuhan, saudara-saudara kami semua memohon kepada-Mu dan melalui kami di gereja ini juga memohon pengasihan Tuhan, sehingga melalui tangan kami juga kelak kami akan memberikan bantuan sebagaimana yang dipersiapkan oleh gereja GPB Sejahtera untuk kami juga ikut ambil bagian melalui
kegiatan sosial kami untuk bersama-sama meringankan saudara-saudara kami bukan hanya dalam bentuk doa, tapi juga sukacita kami dalam pemberian kami yang diadakan mulai minggu depan dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah semua doa kami dan inilah segala kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang kami hanya bisa menaikkan doa dan syukur kami serta permohonan kami di pagi hari ini dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan kepada Tuhan karena Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Persembahan akan dipandu oleh majelis.
jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup demi Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pokok warta Minggu 24 Januari 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut. Ibadah virtual Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah kegiatan Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sejahtera telah dimulai secara virtual Zoom meeting sejak tanggal 17 Januari 2021. Diharapkan orang tua untuk mengajak anak-anak mengikuti ibadah pelayanan anak melalui Zoom meeting. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Pelayanan Anak. Ibadah kegiatan awal tahun 2021 Presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera. Ibadah kegiatan awal tahun 2021 Presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera akan diadakan pada hari Rabu 27 Januari 2021 waktu 19 WIB, tempat GPIB Sejahtera. Kehadiran warga jemaat sesuai kuota 12 orang per sektor. Ibadah virtual Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah kegiatan awal tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada ID Zoom, akan diberitahukan kemudian. Hari tanggal Sabtu 30 Januari 2021, tempat Zoom meeting room. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta dalam rangka evaluasi kegiatan dan laporan keuangan triwulan 3 tahun 2020-2021 akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 30 Januari 2021 pukul 10 WIB, tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Mohon kehadiran BPPJ dan Presbiter GPIB Sejahtera. Berita duka cita. Yang pertama, telah dimuliakan Bapa di surga, almarhum Bapak Johan Gende, usia 67 tahun pada tanggal 21 Januari 2021, warga jemaat sektor pelayanan 2 telah dimakamkan pada hari tanggal 22 Januari 2021 di TPU Jombang. Yang kedua, almarhum Ibu Helena Timisila Untai Lawan pada tanggal 15 Januari 2021. Almarhum adalah adik dari Diaken Ibu Martina Kesoilia Untai Lawan, warga jemaat sektor pelayan 5, telah dimakamkan pada tanggal 15 Januari 2021 di Batam. Presbiter dan warga jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Demikian pokok warta. Terima kasih atas perhatian. Saudara-saudara,
GPIB Sejahtera DKI Jakarta akan ikut bersama-sama dalam bentuk peduli kasih mulai minggu depan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah banjir, khususnya warga-warga GPIB yang ada di Kalimantan Selatan, juga di daerah Sulawesi Barat, Mamuju, Majene dan sekitarnya. Karena itu sangat diharapkan ibu bapak yang hadir pada saat ini dan juga jemaat yang hadir yang ada di rumah berpartisipasi mulai minggu depan. Ada kotak khusus peduli kasih bagi saudara-saudara yang mengalami musibah, baik banjir maupun juga gempa bumi di Sulawesi dan Kalimantan. Terima kasih, itu saja himbauan dan ajakan kita semua sebagai wujud partisipasi dan bagian dari tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kalau kita peduli, karena Yesus sudah peduli terhadap saudara dan saya dan semua orang yang berseru kepada Dia. Kenapa? Karena Dia punya kuasa yang begitu indah dan mujizatnya sangat besar. Karena itu jadikanlah semua bangsa murid Tuhan dan pergilah serta katakanlah, Yesus punya kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan berharaplah, selalulah berdoa, jadilah kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.